Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Sanakri, NPM 1961201034. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan materi tentang pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sebagai makhluk berbudaya, manusia bertanggung jawab terhadap Tuhannya, dalam arti menjaga kelangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungannya. Dalam usaha menjaga kelangsungan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan lingkungannya, yaitu dengan usaha memanfaatkan sumber daya alam dengan disertai pengelolaan yang baik, lebih-lebih terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui supaya tidak cepat habis. Agar pengelolaan sumber daya alam terlaksana dengan baik, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Maka perlu adanya pembinaan terhadap sumber daya alam dan manusia, di mana sumber daya manusia di sini berfungsi sebagai pengolah dan berkewajiban melestarikan lingkungannya. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH, baik formal maupun non-formal. Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan formal adalah monolitik atau tingkat perguruan tinggi, dan integratif atau tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah berkelanjutan tingkat atas. Pendekatan non-formal dimulai dari keluarga, kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, media komunikasi, masya yang baik melalui media cetak, elektronik, ataupun media tradisional. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna, karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cipta rasa dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam, selanjutnya disingkat SDA, dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Mengenai SDA yang tidak dapat diperbarui, terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang dengan baik. Sweden menjelaskan bahwa dalam menjaga kelangsungan hidupnya, manusia berusaha memanfaatkan SDA yang disertai pengelolaan yang baik. Manusia sangat dominan dalam mengelola lingkungan, sedangkan kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Sebagai contoh ekosistem sungai yang mengalami pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan beracun, maka airnya tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan manusia, khususnya untuk minum. Demikian pula dengan ikannya yang sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai sumber protein. Jika telah mengalami pencemaran, maka dapat mengakibatkan kematian. Buangan limbah ke sungai yang banyak mengandung bahan beracun merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistemnya. Dalam hal ini, manusia sebagai perusak lingkungan, ia tidak memikirkan kebutuhan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, agar SDA dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, juga demi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian SDA itu, maka dari sumber daya manusia sendiri perlu adanya pembinaan. Salah satu cara yang efektif dapat digunakan adalah melalui pendidikan lingkungan hidup melalui pendidikan.
Baiklah, lingkungan hidup itu sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, di dalam lingkungan hidup dapat kita jumpai berbagai benda, daya, dan keadaan yang memungkinkan manusia atau makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.